Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Muinuddin MDiah. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Inrekang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skill 24 dan skill 25 dalam structure and written expression dalam mengerjakan tes TOEFL. Langsung saja, pada skill 24 saya akan menjelaskan adjective and adverb, kata sifat dan kata keterangan. Dalam melaksanakan tes TOEFL, kita biasa menempatkan adjektif di adverb dan sebaliknya. Padahal adjektif dan adverb ini memiliki fungsi yang berbeda dalam kalimat. Adjektif hanya memiliki satu fungsi, yaitu mendeskripsikan nouns atau pronouns. Contohnya, it is a delicious meal. Ini adalah makanan yang enak. Delicious di sini berfungsi sebagai adjektif dan meal di sini berfungsi sebagai noun. Di sini delicious di sini menjelaskan si meal. Di sini kita mendapatkan pola yang baru, kita bisa menuliskan di ujung kanan. Jika noun berada di sebelah kanan, maka adjektif berada di sebelah kiri. Contoh selanjutnya yaitu it is delicious. Di sini it sebagai pronouns, sedangkan delicious di sini berfungsi sebagai adjektif. Di sini delicious menjelaskan si it, pronouns. Nah, di sini kita mendapatkan pola yang baru lagi. Jika pronouns berada di sebelah kiri, maka adjektif berada di sebelah kanan. Selanjutnya adverb. Adverb memiliki 3 fungsi, yaitu mendeskripsikan verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, atau adverb lainnya atau kata keterangan lainnya. He writes letters quickly. Di sini write berfungsi sebagai verb, quickly sebagai adverb. Quickly di sini menjelaskan si write. Di sini kita mendapatkan pola yang baru, kita bisa menulisnya di ujung kanan. Jika verb berada di sebelah kiri, maka adverb berada di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu it is a quickly written letter. Di sini quickly berfungsi sebagai adverb, written sebagai adjective, letter sebagai noun. Di sini written menjelaskan si letter, kemudian quickly menjelaskan si written. Nah, di sini kita mendapatkan pola yang baru lagi. Jika noun berada di sebelah ujung kanan, maka diikuti oleh adjektif, kemudian adverb. Selanjutnya yaitu it is an extremely quickly written letter. Di sini extremely sebagai adverb, quickly sebagai adverb, written sebagai adjektif, dan letter sebagai noun. Di sini written menjelaskan si letter, quickly menjelaskan si written, dan extremely di sini menjelaskan adverb lainnya atau menjelaskan quickly. Nah, di sini kita mendapatkan pola yang baru lagi. Jika noun berada di sebelah kanan, kemudian diikuti oleh adjektif, kemudian diikuti oleh adverb. Nah, jika ada adverb lainnya yang menjelaskan si adverb, maka diletakkan di sebelah kiri. Sini beberapa contoh yang salah yang mungkin muncul pada saat tes TOEFL. Jadi di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu pola-pola yang telah kita dapatkan tadi. Nah, yang terpenting dari ini kita harus menghafal pola-pola yang telah kita dapatkan tadi. They were seated at largely table. Di sini largely berfungsi sebagai adverb, table berfungsi sebagai noun. Nah, kalau kita melihat pola yang telah kita dapat tadi, di pola nomor 1, kita mendapat kalau noun berada di sebelah kanan, maka di sebelah kirinya adalah adjektif. Jadi di sini kalimat yang salah. Jadi di sini bukan adverb tapi adjektif. Kemudian jika adjektif di bawah, maka bukan largely melainkan large. Jadi kalimat yang benar yaitu they were seated at a large table. Selanjutnya yaitu the child talks soft to her mother. Di sini soft berfungsi sebagai adjektif dan talk sebagai verb. Nah, kalau kita melihat dari pola yang ada, jika verb berada di sebelah kiri, maka harusnya di sebelah kanan yaitu adverb. Jadi di pola nomor 3. Jadi di sini bukan adjektif melainkan adverb. Jadi bukan soft tapi softly. Jadi kalimat yang benar yaitu the child talks softly to her mother. Selanjutnya yaitu we read an extreme long story. Di sini long berfungsi sebagai adjektif, story sebagai noun, dan extreme di sini sebagai adjektif. Nah, kalau kita melihat pola nomor 4,
Jika noun berada di sebelah kanan kemudian diikuti oleh adjektif, kemudian harusnya adverb. Jadi di sini bukan adjektif melainkan adverb. Jadi kalau adverb di bawah berarti bukan extreme melainkan extremely. Jadi kalimat yang benar yaitu we read an extremely long story. Jadi ini saya akan memberikan cara menjawab soal tes TOEFL. Jadi terlebih dahulu kita mengingat pola-pola yang telah kita dapatkan tadi. Jadi soal nomor pertama. Her hair was an unusually color of red. Di sini unusually sebagai adverb, color sebagai noun. Ini merupakan, kalau kita melihat polanya, ini merupakan kalimat yang salah karena jika noun berada di sebelah kanan maka harus diikuti oleh adjektif. Jadi di sini bukan adverb tapi adjektif. Jadi jika adjektif di bawah maka di sini bukan unusually tapi unusual. Jadi kalimat yang benar yaitu her hair was an unusually color of red. Selanjutnya yaitu the weather is really comfortable. Di sini comfortable sebagai adjektif dan really sebagai adverb. Kalau kita melihat polanya ini sudah merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya yaitu we attend a poor planned conference. Di sini conference berfungsi sebagai noun, plan sebagai adjektif, kemudian poor sebagai adjektif. Nah, kalau kita melihat pola nomor 4 ini merupakan kalimat yang salah. Karena harusnya noun di sebelah ujung kanan kemudian diikuti oleh adjektif, kemudian diikuti oleh adverb. Jadi di sini bukan adjektif melainkan adverb. Jadi jika ini adverb maka di sini bukan poor melainkan poorly. Jadi kalimat yang benar yaitu we attend a poorly planned conference. Selanjutnya yaitu he talks slowly and carefully. Di sini talk sebagai verb, slowly and carefully sebagai adverb. Kalau kita melihat polanya ini sudah merupakan kalimat yang benar. Soal terakhir yaitu the composition was careful prepared. Di sini prepare sebagai adjektif, careful sebagai adjektif. Nah, ini merupakan kalimat yang salah karena jika kita melihat pola, jika adjektif berada di sebelah kanan maka harusnya di sebelah kirinya harus adverb. Jadi di sini bukan careful melainkan careful. Jadi kalimat yang benar yaitu the composition was carefully prepared. Jadi kita melanjut kepada skill 25 yaitu adjective after linking verb. Secara umum adverb dan adjective akan langsung muncul setelah verb karena adverb berfungsi memang mendeskripsikan verb. Contohnya she spoke nicely. Di sini verb spoke berfungsi sebagai verb, nicely sebagai adverb. Nah, nicely ini menjelaskan kata kerja yaitu spoke. Namun ada kata kerja atau verb tertentu yang hanya boleh dijelaskan oleh adjektif. Inilah yang disebut dengan linking verb. Nah, contohnya di spoke ini diikuti oleh adverb nicely karena spoke ini merupakan verb biasa. Kita akan mengambil contoh she looks nice. Di sini nice berfungsi sebagai adjektif. Nah, looks ini adalah salah satu dari linking verb yang seperti tadi yang kita maksud kata kerja tertentu yang hanya boleh dijelaskan oleh adjektif. Jadi kalau kita melihat dari contoh she spoke nicely ini, jadi harusnya karena dia spoke ini kata kerja jadi harus diikuti oleh nicely adverb. Nah, di sini bukan she looks nicely karena kita tekankan lagi bahwa looks di sini merupakan linking verb. Contoh selanjutnya yaitu he seems unusually nice. Di sini nice sebagai adjektif, unusually sebagai adverb. Kemudian seems di sini adalah salah satu dari linking verb. Nah, pada contoh ini kita juga mendapatkan bahwa ada kemungkinan adverb itu muncul pada suatu kalimat yang memiliki linking verb. Tetapi adverb itu tidak menjelaskan si linking verb langsung. Jadi dia menjelaskan si adjektif yang di sebelahnya yaitu unusually nice.
beberapa contoh yang mungkin muncul pada saat kita melakukan tes TOEFL. Jadi sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa linking verb, yaitu pertama appear, feel, seem, be. Be di sini seperti am, is, are, was, were, dan lain-lain. Become, look, prove, smell, dan terakhir yaitu taste. Contohnya pertama yaitu the taste looks easily to me. Di sini easily berfungsi sebagai adverb, kemudian looks ini merupakan salah satu dari linking verb. Nah, jika seperti aturan yang pertama, jika linking verb, ia harus diikuti oleh adjective. Jadi bukan adverb. Jadi di sini bukan adverb melainkan adjective. Jadi jika itu adjective, maka di sini bukan easily melainkan easy. Jadi kalimat yang benar yaitu the taste looks easy to me. Selanjutnya yaitu Sally feels unbelievable happy about the news. Di sini feels merupakan salah satu dari linking verb. Happy di sini sebagai adjective, kemudian unbelievable berfungsi sebagai adjective. Nah, kalau kita melihat pola yang sebelumnya, jadi harusnya linking verb, jika dalam satu kalimat jika memiliki linking verb itu ada kemungkinan adverb muncul, tapi adverb itu menjelaskan si happy. Jadi di sini bukan adjective melainkan adverb. Jadi di sini bukan unbelievable tapi unbelievably. Jadi di sini Sally feels unbelievably happy about the news. Ini saya akan memberi soal tes TOEFL. Sebelumnya itu kita akan menulis beberapa pola yang telah kita dapatkan dari skill 24 juga. Nah, soal nomor pertama yaitu Katie looks gorgeously in that dress. Looks di sini berfungsi sebagai linking verb, kemudian gorgeously di sini berfungsi sebagai adverb. Nah, kalau kita melihat dari pola yang ada, ini merupakan kalimat yang salah. Karena jika terdapat linking verb, maka linking verb itu harus diikuti oleh adjective. Nah, di sini bukan adverb melainkan adjective. Nah, jika adjective di bawah, maka di sini bukan gorgeously melainkan gorgeous. Jadi Katie looks gorgeous in that dress. Soal nomor 2 yaitu the children have grown considerably. Di sini grown berfungsi sebagai verb, considerably berfungsi sebagai adverb. Nah, kalau kita melihat polanya, ini sudah merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya yaitu Steve walked rapid to the corner to catch the bus. Di sini walk berfungsi sebagai verb, rapid berfungsi sebagai adjective. Ini merupakan kalimat yang salah karena di pola nomor 3, jika walk itu merupakan verb biasa, maka harus diikuti oleh adverb. Jadi di sini bukan adjective tetapi adverb. Jadi di sini bukan rapid melainkan rapidly. Jadi kalimat yang benar yaitu Steve walked rapidly to the corner to catch the bus. Soal nomor 4 yaitu the boys become sick with the flu. Nah, di sini become di sini merupakan salah satu dari linking verb. Kemudian sick di sini berfungsi sebagai adjective. Nah, ini sudah merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya yaitu the mother closed the door careful. Di sini close berfungsi sebagai verb, kemudian careful berfungsi sebagai adjective. Nah, close di sini merupakan verb biasa, maka ini harus diikuti oleh adverb. Maka di sini merupakan kalimat yang salah. Jadi di sini harus adverb. Kemudian bukan careful melainkan carefully. Jadi kalimat yang benar yaitu the mother closed the door carefully. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.